Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Anissa Fadilah Angkat dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita seorang BK mengatasi pembelajaran daring pada masa pandemi ini. Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana kita cara belajarnya, saya akan menjelaskan dulu. Virus corona adalah virus yang bisa mematikan kita melalui penyebaran udara dan penyebarannya melalui interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Virus corona itu berasal dari negara Wuhan yang berkembang di tahun 2019 sampai tahun sekarang. Perkembangannya itu di Indonesia masuk kepada tahun 2020 di bulan Maret. Jadi sebelum terkenanya dampak virus corona di Indonesia, negara lain juga terkena, seperti negara Asia lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan lainnya. Jadi, kita sebagai negara yang terkena dampak dari virus corona ini perlulah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak antara satu dengan satu yang lainnya. Selama pada masa pandemi ini, banyaknya orang mengalami kesusahan atau kesulitan seperti krisisnya perekonomian dan tingkat kependidikan atau prestasi yang dimiliki anak itu menurun. Jadi, peran kita seorang BK itu bisa membantu anak-anak agar bisa menjadikan anak-anak tersebut lebih giat lagi belajar walaupun pada masa pandemi ini. Peran kita bukan hanya membantu, tetapi bisa juga menjadi satu contoh agar anak itu terikut dengan apa yang kita ajarkan. Selain sebagai contoh, kita juga bisa menjadi penolong seorang anak dalam menyelesaikan masalahnya seperti masalah akademik ataupun masalah minat dan bakat. Jadi kita sebagai guru BK bisa menyampaikan berbagai macam informasi yang menarik kepada anak-anak. Informasi yang bisa kita berikan itu seperti informasi akademisnya antara satu dengan yang lainnya. Orang tua juga bisa berperan dalam membantu seseorang anak. Seperti orang tua juga memberitahukan informasi-informasi yang menarik sehingga membuat anak itu tidak bosan dalam belajarnya selama daring ini. Orang tua bisa lebih memperhatikan tingkat prestasi anak itu menurun atau makin meningkat. Tapi kebanyakan di masa pandemi ini prestasi anak itu menurun karena anak-anak sekarang lebih memikirkan main-mainnya dibandingin belajar, karena mereka dalam belajar daring ini mereka tidak mengerti apa yang diajarkan seorang guru dan tidak bisa dicerna seorang anak, sehingga sulit baginya untuk diterima, sehingga anak malas dalam belajar karena mereka tidak tahu apa yang mereka belajarin dan bagaimana cara mengerjakannya. Terkadang belajar dengan tatap muka saja anak-anak tidak mengerti, apalagi tentang virtual dan melalui Zoom. Tetapi dalam masa pandemi ini, kebanyakan orang tua juga tidak peduli kepada anaknya, membiarkan anaknya bermain-main hingga sampai sore dan tidak mengingatkan anaknya itu untuk belajar ataupun mengerjakan tugas yang diberikan guru. Orang tua banyak yang tidak peduli karena mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena kurangnya wawasan atau ilmu informasi yang bisa disampaikan kepada anak. Jadi kita sebagai guru BK itu bisa membantu seseorang anak dan seorang orang tua dalam bekerja sama. Perlunya kerjasama antara anak, orang tua, dan guru BK dalam belajar karena dengan didikan orang tua, anak juga bisa berpengaruh, dan didikan guru ataupun lingkungannya, anak juga bisa berpengaruh. Jadi, kita membantu anak itu bisa dalam menyelesaikan akademisnya seperti mengajari
belajar atau membantu dalam mengerjakan PR-nya. Seperti apa yang mereka tidak tahu, dia bisa menanyakan kepada kita dan memberitahukan tentang jawaban yang dia tidak tahu. Jadi feedback yang kita bisa berikan itu adalah ilmu kita kepada dia. Jadi gunanya itu juga sangat besar dan berpengaruh kepada dirinya. Karena pada masa-masa pandemi ini anak tumbuh itu lebih berpengaruh ke negatif dibandingin ke perubahan positifnya. Karena anak-anak lebih banyak bermain ketimbang belajar. Jadi kita bisa meminimalisirkan bagaimana cara anak itu mengatur waktunya yang mana harus belajar, bermain, dan membantu orang tua. Anak-anak perlu juga tahu bahwasanya belajar itu juga penting, walaupun itu susah pada masa pandemi ini. Kita bisa membantunya. Membantunya itu seperti kita membuka konseling kelompok. Jadi kita itu memberitahukan informasi-informasi menarik kepada kelompok itu dari 8 orang sampai 10. Jadi kelompoknya itu bisa dibuat dia sendiri ataupun dia bisa bersama kawan-kawannya. Jadi kita sambil mengasih informasi dan dia juga bisa sambil belajar. Sehingga dengan cara begitu anak-anak tidak bosan yang harus belajar sendiri dan tidak mengerti, sehingga itu yang membuat dia jenuh dan tidak tahu apa yang harus dipelajarinya. Jadi kita guru BK bisa membantunya dalam mengajarin atau sambil memberi tahu informasi menarik lainnya. Informasi lainnya bisa berupa kebudayaan Indonesia, tentang jenis ragam dan kebudayaan yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa menginformasikan atau menjelaskan tentang kebudayaan luar seperti kebudayaan timur dan kebudayaan barat, dan saat-saat ini banyaknya kebudayaan kita menyimpang kebudayaan barat. Jadi kita itu bisa memberitahukan informasi-informasi kepada anak-anak sehingga anak-anak tidak bosan pada saat belajarnya. Kita harus lebih sering bercerita, karena seringnya kita bercerita tentang hal-hal yang menarik, anak langsung fokus dan langsung menjelaskan, oh iya begini gitu. Jadi membuat seorang anak itu berfokusnya dan tingkat penalarannya itu menjadi cepat daripada harus belajar dengan cara terus-terusan yang membuat dia itu menjadi lebih bosan sehingga dia tidak mau. Pentingnya kita itu mengasih tahu informasi yang menarik sehingga membuat anak tersebut menjadi lebih terkesan. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran terlebih dahulu, kita buat keakraban dulu kepada seseorang anak ataupun kenyamanan. Sehingga dengan rasa nyaman, anak-anak bisa belajar dengan konsentrasi ataupun fokus pada belajar. Peran kita BK ini sangatlah berpengaruh kepada anak ataupun masyarakat. Walaupun saat ini kita belum bisa mengajar ataupun tatap muka langsung kepada seorang anak, kita masih bisa belajar secara virtual. Secara virtual itu melalui Zoom, walaupun terlihat bosan, tetapi kita bisa mengisi waktu-waktunya itu dengan informasi yang menarik gitu, informasi yang luar dan bisa membuat dia tuh terkesan. Jadi informasi yang kita berikan itu bisa berupa suatu wawasan yang dia tahu walaupun pada masa pandemi ini tidak belajar secara langsung. Kita bisa mengasih taunya dengan menggunakan media. Media saat ini yang saya gunakan yaitu seperti laptop, tetapi pada saat ini saya tidak ada infokus sehingga saya lebih menjelaskan secara virtual ataupun video. Jadi sebelum kita mengkonseling ataupun memberikan layanan kepada seorang anak, kita perlu membina suatu hubungan keakraban ataupun hubungan kenyamanan antara kita dengan klien. Jadi kita itu bisa mengasih tahu anak-anak bagaimana
informasi yang ada pada saat ini. Informasi yang ada pada saat ini kan virus corona terus-terusan yang beranjak makin meningkat, sehingga kita tuh bosen dengarnya kan. Jadi itu lebih kayak males untuk didengar. Ada sih lebih bagus informasi-informasi menariknya yang bisa kita dapatkan dan bisa kita berikan kepada seorang anak ataupun orang tua, yang bisa menjadikan suatu wawasan atau ilmu yang bisa kita berikan. Seperti peran orang tua dalam membimbing anaknya belajar, dan peran anak bagaimana agar ia tumbuh menjadi remaja yang positif dan baik dan berguna untuk masyarakat. Walaupun pada masa-masa pandemi ini pasti kemungkinan kecil bagi seseorang anak itu menjadi remaja yang baik, karena kita bisa melihat dari lingkungan luarnya saja. Lingkungan luarnya itu mendukung untuk menjerumuskan anak menjadi remaja yang tidak baik. Jadi peran kita itulah sangat bisa membantu dan menolong anak-anak ataupun menolong yang ada di masyarakat ini. Untuk pada masa pandemi ini kita janganlah mengharapkan imbalan, karena pada masa pandemi ini krisisnya ekonomi, karena lihatlah pada saat ini PPKM darurat yang memungkinkan terjadinya ke-PHK-an dan jualan-jualan lain pada ditutupin, sehingga kurangnya mata pencarian dan banyak pengangguran. Kita selaku guru BK itu bisa memberikan ilmu kita tanpa harus dibayar, karena ilmu walaupun tidak dibayar bakal berguna untuk selamanya dan berpahala dan bisa membantu orang lain. Jadi kita selama masa pandemi ini lebih banyak menolong orang, walaupun kita tidak bisa menolongnya dengan uang, tetapi kita bisa menolongnya itu dengan ilmu kita. Ilmu kita itu yang kita berikan kepada anak-anaknya atau mengajari anak-anaknya selama daring. Dengan memberikan ilmu kita kepada anak-anak itu sangat membantu orang tua, karena orang tua juga berterima kasih kepada kita yang membuat anaknya itu menjadi lebih tahu lagi dan bisa pintar dalam masa-masa pandemi ini. Jadi kita haruslah lebih saling tolong-menolong dan saling membantu seorang yang membutuhkan kita. Selain seorang siswa, kita juga bisa menolong masyarakat lainnya dalam menyelesaikan masalah. Masalahnya itu bisa berupa masalah bagaimana dia mendidik anak dengan baik dan bagaimana dia berperilaku sebagai orang tua yang bisa menjadikan dia sebagai panutan anaknya. Perlunya kesadaran kita sebagai manusia ataupun kesadaran kita sebagai seorang guru untuk mewujudkan bagaimana anak itu lebih giat lagi belajarnya walaupun pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini ialah pada masa-masa sulit yang memungkinkan anak malas belajar. Oleh sebab itu, kita sebagai guru BK harus siap membantu dan menolong dalam mengerjakan tugasnya dan membantu dia dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi dengan cara itu memudahkan anak dalam belajarnya, sehingga dari mereka tidak tahu sehingga tahu karena kita memberitahunya. Dengan hal itu kita bisa menjadi guru yang berguna di sekolah ataupun lingkungan masyarakat kita. Peran kita bukan hanya di sekolah, tetapi di masyarakat juga. Jadi, siapapun yang minta tolong kepada kita, kita berhak untuk menolongnya tanpa ada rasa sedikit pamrih pun atau imbalan yang diberikan mereka. Karena pada masa ini,
kitalah yang sangat diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar anak pada masa pandemi ini. Jadi, kitalah yang bisa menolong dan membantunya. Dengan hal itu, memudahkan anak lebih tahu dan lebih mau lagi belajar dengan memberikan informasi menarik lainnya. Anak-anak perlu belajar dan perlu bermain. Itu harus seimbang. Karena kalaupun lebih banyak belajar ketimbang main, itu bisa mengakibatkan anak menjadi lelah ataupun stres dalam belajarnya. Ataupun kebalikannya, lebih banyak bermain ataupun belajarnya bisa mengakibatkan anak menjadi bodoh ataupun tidak tahu sama sekali tentang pelajaran. Dengan menjadi lelah ataupun stres dalam belajarnya. Ataupun kebalikannya, lebih banyak bermain ataupun belajarnya bisa mengakibatkan anak menjadi bodoh ataupun tidak tahu sama sekali tentang pelajaran. Dengan masa-masa pandemi ini, walaupun kita terhalang oleh virus, walaupun kita tidak bisa belajar langsung, kita harus bisa memajukan anak agar lebih tahu lagi dengan secara virtual. Mungkin sekian dari penjelasan tentang layanan informasi yang bisa kita berikan kepada seorang anak tentang layanan informasi yang berguna untuk anak. Jadi, kita sebagai guru BK bisa melakukan informasi-informasi menarik lainnya. Apabila kekurangan ataupun kesalahan saya pada menjelaskan materi ini, saya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe ataupun like dan komen dan untuk menjadi wawasan saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.